Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 perkuliahan Fikih Muamalah Kontemporer kelas Ekonomi Syariah 4D akan menyampaikan beberapa studi kasus mengenai Fikih Muamalah Modern tentang akad rohen. Di kelompok kami ada 3 pemateri. Pertama ada saya sendiri, perkenalkan nama saya Qurratu Ayun. Yang kedua ada saudara Arif Triwahyudi, dan yang ketiga ada Ahmad Syarifuddin. Perlu diketahui bahwa akad rohen atau gadai awal mulanya disyariatkan adalah untuk bermaksud menjaga kepercayaan dari orang yang memberi hutang orang lain bahwa utang tersebut akan dilunasi tepat waktu. Namun, berhubung utang tersebut nilainya besar sehingga sulit untuk melepaskannya atau memberikannya kepada pihak pengutang bila tanpa disertai adanya jaminan, maka disyariatkanlah sistem gadai tersebut dengan ciri utama adanya barang gadai atau marhun sebagai jaminan kepercayaan. Maka dari sinilah muncul 2 kondisi. Yang pertama, bila mana utang dari jaminan tersebut bisa ditunaikan atau dilunasi tepat waktu, dan yang kedua, bila mana utang atau jaminan tersebut tidak dapat dilunasi tepat waktu atau molor. Dari 2 kondisi inilah lalu muncul tradisi yang berlaku atau adat mutoret akan boleh tidaknya pemanfaatan barang gadai. Pertama, menurut ulama yang membolehkan pemanfaatan barang gadai ini bila mana boleh melalui jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual atau pihak pengutang. Jadi si A atau rohen akan membeli kembali barang gadaiannya yang digadaikan tersebut. Dan yang kedua, boleh dengan syarat adanya izin atau diduga pasti diizinkan oleh pihak yang menggadaikan atau rohin. Jadi si A atau si penggadai ini tadi diduga pasti mengizinkan barang gadaiannya digarap oleh si B atau murtahin. Untuk mendapat yang kedua ini, berlaku syarat bahwa kebolehan pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan sebelumnya oleh penerima gadai atau murtahin saat terjadinya akad. Apabila berlaku pemanfaatan tersebut disyaratkan saat akad ditetapkan, maka tidak syak lagi bahwa pemanfaatan tersebut termasuk dalam kategori riba. Namun, bila tidak, kedua, menurut ulama yang tidak membolehkan pemanfaatan barang yang digadaikan, pada dasarnya beralasan bahwa mengambil manfaat barang gadaian adalah sama dengan mengambil manfaat terhadap utang. Dan ini termasuk lingkup bahasan yang kedua, bagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi, letak ilatnya adalah pada keberadaan syarat pemanfaatan. Jika disyaratkan saat akad, maka hukumnya tidak boleh. Namun, bila tidak ada syarat sebelumnya, serta diduga ada izin sebelumnya dari pihak penggadai, maka hukumnya menjadi boleh. Inti utama kewajiban dari pemberi utang atau penerima gadai adalah menjaga agar barang yang dijadikan jaminan untuk gadai tidak mengalami rusak akibat disia-siakan. Misalnya, bila mana tanah itu adalah berupa tanah persawahan atau ladang, lalu membiarkannya tidak dikelola, justru dapat berakibat pada rusaknya struktur tanah dan bahkan bisa berubah fungsi. Yang asalnya merupakan tanah ladang karena tidak dikelola, dapat berubah menjadi tanah liar yang dipenuhi dengan semak belukar. Kondisi perubahan fungsi ini bisa dipahami secara itlaf atau tadli'ul amwal. Hukumnya justru haram membiarkannya, bahkan wajib mengelolanya sehingga tetap terjaga fungsinya. Sekali lagi, kunci utamanya adalah pemanfaatan tersebut tidak disyaratkan di awal dan ada izin atau diduga pasti diizinkan oleh orang yang menggadaikan. Bila mana tidak ada izin atau tidak ada tanda-tanda diizinkan oleh penggadai, maka tugas murtahin adalah menjaga tetapnya fungsi dan sekaligus kondisi barangnya. Di saat pihak penerima gadai melakukan perawatan atau menjaga fungsi dari barang yang digadaikan, maka ia berhak menerima upah atau ujroh perawatan. Ketentuan tersebut bisa juga berlaku pada kendaraan, tidak hanya sawah saja. Namun, ada 2 hal yang penting dan harus diperhatikan adalah bahwa pertama, bila mana terjadi kerusakan pada barang yang digadaikan akibat dibiarkan itlaf atau rusak,
sebab tidak dirawat, maka pihak murtahin harus memberikan ganti rugi atau doman. Yang kedua, bila mana rusaknya barang gadai yang disebabkan karena pemanfaatan di luar ketentuan menjaga fungsinya agar tetap normal, maka pihak murtahin juga harus memberikan ganti rugi. Kerusakan pada barang gadai di luar dua ketentuan itu sepenuhnya adalah tanggung jawab rohin atau pihak penggadai. Perlu diketahui bahwa menyewakan sawah gadaian adalah sah apabila barang tersebut sah untuk dijual. Semua barang yang sah dijual adalah harus berupa barang milik atau mendapatkan amanah untuk menjualkan dari pemilik asli barang. Sementara itu, dalam gadai, barang yang digadaikan atau marhun adalah masih tetap milik penggadai. Jadi, dalam hal ini tidak ada perpindahan status kepemilikan dari rohen ke murtahin. Dan barang yang digadaikan juga tidak sah untuk disewakan, apalagi dijual, dan ini adalah hukum asal. Dan penerima gadai atau murtahin wajib menjaga fungsi dari barang yang digadaikan. Lalu, bagaimana bila murtahin tidak bisa menjaga sendiri fungsi barang tersebut? Bolehkah ia menyuruh orang yang diupah? Sudah pasti dalam hal ini adalah boleh dengan besar ongkos pertanggungan upahnya atau ujroh adalah dibebankan kepada rohen atau si A atau penggadai. Bila mana perawatan fungsi sawah tersebut harus menyuruh orang lain yang diupah dan sebagai wasilah perawatannya adalah tanah tersebut harus ditanami, maka milik siapakah hasil tanaman tersebut? Bila mana penjagaan fungsi sawah harus dengan jalan menanami, maka hasil tanaman sawah hakikatnya adalah milik penggadai atau rohen dan bisa diambil oleh murtahin untuk menggaji orang yang merawat fungsinya melalui mekanisme pemberian ujroh atau upah. Dan bila yang merawat adalah murtahin sendiri, maka murtahin bisa memungut tagihan ke rohen atau penggadai dan mengambil upah dari hasil perawatan dengan seizin si A atau penggadai. Bukankah itu sama saja dengan boleh disewakan? Jadi, tugas murtahin adalah menjaga fungsi barang yang digadaikan agar tetap aman, tidak rusak. Meskipun dalam menjaga fungsi tersebut memang ada mekanisme yang hampir sama dengan sewa-menyewa. Yang jelas, boleh bagi murtahin untuk mengongkosi orang guna menjaga fungsinya. Dan hasil perawatan adalah milik penggadai atau rohen, dikelola oleh penerima gadai atau murtahin, dan perawatnya berhak menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Triwahyudi, NIM 32. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Fikih Muamalah Kontemporer, yaitu tentang studi kasus akad rahan. Di sini saya mendapat bagian yaitu kerjasama dalam barang gadai dan pengalihan tanggungan. Terus ada persoalan gini. Lalu kesepakatan yang diambil antara mereka berdua adalah bahwa sistem pengembalian atau pelunasan gadai ke bank dibuat berdasarkan persentase sesuai kesepakatan berdua. Lah, di tengah jalan Pak Anton mengoper gadai ke Cak Agus. Kemudian Cak Agus yang melanjutkan atau langsung melunasi semua sisa ke bank dengan perjanjian berupa nantinya tanah milik Pak Anton akan menjadi hak milik Cak Agus. Lalu timbullah persoalan. Lah, di sini ada pertanyaan Q&A. Lalu, uang cicilan dari Pak Bambang ini apakah bisa dibayarkan ke Cak Agus atau menjadi hak milik dari Cak Agus karena Cak Agus telah membayar semua tanggungan secara penuh ke bank? Kasus semacam ini memang sering terjadi di wilayah-wilayah perdesaan antara tetangga satu dengan tetangga lainnya saling bekerja sama untuk mendapatkan biaya berupa utang modal usaha. Terus dalam kasus kerjasama utang gadai sebagaimana disebutkan tadi, prosedur pengambilan hukum yang diutamakan terlebih dahulu menurut konteks Muqasid al-Syariah adalah hajat kemudahan dalam membangun harta, yang berarti hal itu adalah kemudahan mendapatkan wasilah pembangunan usaha.
Karena objek barang yang dijadikan sarana kerjasama adalah berupa satu objek tanah milik Pak Anton, maka kerjasama dalam memperoleh utang usaha lewat sarana menggadaikan satu kepemilikan ini adalah masuk rumpun akad syirkah amlak atau syirkah milik. Lalu syirkah amlak ini adalah persekutuan dua orang atas satu aset yang diwarisinya atau dibeli bersama-sama oleh keduanya. Dalam syirkah ini tidak boleh bagi salah satu pihak membelanjakan bagian harta milik yang lainnya kecuali diperintahkan. Syirkah amlak tidak harus berupa objek waris yang secara otomatis dikuasai oleh ahli waris secara bersama-sama, melainkan juga bisa suatu barang yang dibeli secara patungan atau bersama-sama antara dua pihak atau lebih, atau berupa utang yang dicari secara bersama-sama lewat akad patungan dengan nisbah kewajiban pelunasan sesuai kesepakatan. Lalu yang kedua ada pertanyaan, bukankah dalam syirkah amlak itu dicirikan dengan ketiadaan akad terlebih dahulu? Lah gini, syirkah milik ada kalanya bersifat ijbari, ada kalanya juga bersifat ikhtiari. Untuk contoh kasus syirkah milik Jabari ini dicirikan dengan ketiadaan akad terlebih dahulu dan merupakan kejadian yang bersifat tiba-tiba, seperti kasus harta warisan dari keluarga atau hibah dari organisasi tertentu kepada dua orang, maka dua orang yang mendapat harta warisan atau hibah ini secara otomatis sama-sama menjadi terjalin dalam syirkah milik ijabi. Jadi singkatnya, syirkah milik itu hakikatnya ada pada resiko dari kerjasama. Jika resiko kerjasamanya adalah dalam rangka mendapatkan utang modal dari suatu objek gadai, maka objek yang menjadi tanggungan bersama adalah pelunasan utangnya dan bukan pada objek gadainya. Alhasil, utang merupakan tanggungan bersama, sementara objek gadainya tetap milik Pak Anton. Terus ada pertanyaan lagi nih, yang ketiga, lantas bagaimana dengan kedudukan dua orang yang berserikat dalam syirkah amlak ini? Lah ini, hal-hal yang berlaku dalam syirkah amlak adalah antara pihak satu dengan pihak yang lainnya tidak memiliki keterkaitan sebagai wakil atau sebagai penanggung. Jadi masing-masing punya hak otoritatif terhadap bagiannya sendiri-sendiri. Mau dialihkan atau tidak adalah terserah kepada pemilik bagian itu sendiri. Terus ada pertanyaan lagi nih, yang keempat, bukankah barang yang digadaikan itu statusnya masih milik Pak Anton sepenuhnya? Ya gini, ditimbang dari sisi fikih, karena barang adalah masih milik mutlak dari Pak Anton, maka sesuai dengan hak-hak yang berlaku atas suatu hak kepemilikan, yaitu huriyatu al-tasyaruf, yaitu bebas mengelola hak miliknya. Maka jual beli antara Pak Anton dengan Cak Agus tadi adalah sah disebabkan Pak Anton menjual barang miliknya sendiri. Resikonya memang ada pada nisbah bagian utangnya Pak Bambang, khususnya jika Cak Agus melunasi sepenuhnya semua tanggungan keduanya tanpa seizin Pak Bambang. Namun karena memiliki barang adalah lebih kuat statusnya dalam syariat dibanding sekedar pengembangan, maka resiko pengalihan pelunasan utang yang semula dari bank ke Cak Agus adalah bagian yang tidak begitu dipertimbangkan selagi tidak menimbulkan darar bagi Pak Bambang. Alhasil, nisbah tanggungan yang dimiliki Pak Bambang menjadi beralih ke Cak Agus sebagai risiko dari izin akad pengalihan atau hawalah. Sekian dari saya. Biaya administrasi kredit di Pegadaian, apakah riba? Pada salah satu produk Pegadaian, yaitu produk KCA, kredit cepat dan aman, mengapa dengan produk ini banyak dari kalangan masyarakat yang ketika ragu mengajukan kredit ke perbankan, mereka kemudian lari ke Pegadaian. Nah, itulah pentingnya hal ini dibahas, mengingat tidak sedikit masyarakat memanfaatkan produk tersebut. Mengenal produk KCA, kredit cepat dan aman. KCA adalah sebuah produk resmi yang dirilis Pegadaian. Produk KCA ini menawarkan skim Pegadaian Rahen ke semua nasabah. Skim gadai dirilis untuk menjembatani pemenuhan kebutuhan konsumtif dan produktif nasabah. Untuk mengajukan pembiayaan dengan skim KCA ini oleh Pegadaian, nasabah disarankan membawa anggunan berupa barang-barang berharga atau surat penting kendaraan ke outlet Pegadaian terdekat, misalnya emas batangan, perhiasan emas, mobil, motor, laptop, dan sejenisnya. Sewa modal pada produk KCA dipatok sebesar 0,75% per 15 hari. Nah, disinilah letak problem fikihnya itu. Ingat bahwa KCA adalah salah satu skim produk Pegadaian. Jika benar bahwa KCA menerapkan sistem gadai, maka seharusnya berlaku hal-hal berikut.
Yang pertama, seharusnya biaya sewa modal ini tidak ada. Mengapa? Karena sewa modal ini sama dengan telah menetapkan nasabah selaku pihak yang membeli angunan secara patungan dan pegadaian. Dengan demikian, status kepemilikan barang adalah milik dua pihak, nasabah dan pegadaian. Pegadaian berperan selaku pembeli dan menjual barang tersebut ke nasabah secara kredit. Dan karena barang masih dibawa oleh nasabah dan dimanfaatkannya, maka nasabah bisa dipungut ijarah. Objek yang disewa pihak nasabah adalah porsi bagian yang dimiliki oleh pegadaian. Akad menyewa porsi pegadaian oleh nasabah ini selanjutnya disebut ijarah muntahiyah bi'al tamlik, atau sewa dengan akhir kepemilikan barang sepenuhnya oleh nasabah. Yang kedua, jika skim pembayaran itu berupa gadai, maka pihak pegadaian tidak memungut ongkos ijarah karena status barang yang digadaikan adalah masih milik nasabah sendiri. Bagaimana mungkin nasabah menyewa barang milik sendiri? Ibaratnya Anda punya mobil, lantas Anda menyewa mobil Anda sendiri dengan ongkos sewa diberikan ke orang lain. Jadi kedudukan angunan itu sebenarnya hendak dijadikan barang gadai atau dibeli oleh pihak pegadaian lalu dijual lagi ke nasabah. Jika dibeli oleh pegadaian, maka konsep sewa modal ini benar secara syariat. Konsep asal biaya administrasi dalam syariat sebenarnya adalah boleh. Dalam situasi modern ini, barang yang digadaikan umumnya berupa barang-barang yang mahal. Untuk itu, dibenarkan bila dilakukan pemungutan biaya administrasi sebagai wujud pelaksanaan perintah NAS agar mencatat setiap transaksi utang piutang. Manfaat dari biaya administrasi biasanya berkisar peruntukan sebagai yang pertama, penyediaan buku administrasi pelunasan, jika dalam perbankan biasanya diwujudkan dalam rupa buku tabungan. Yang kedua, sebagian koperasi ada yang memungut biaya administrasi ini untuk menggaji karyawan dan sebagainya. Di antaranya dikumpulkan dalam pembagian dividen atau SHU. Baik diperuntukkan untuk penyediaan administrasi pencatatan dan dikumpulkan kelak sebagai rupa sisa hasil usaha. Hal itu tidak mempengaruhi hukum keabsahan biaya administrasi. Yang sering dipermasalahkan biasanya adalah rentan yang disediakan dalam biaya administrasi. Sebagaimana dalam produk KCA ini, pihak pegadaian mematok tarif Rp2.000 sampai Rp125.000. Sahkah rentang seperti ini? Apakah tidak semestinya biaya tersebut dipungut secara tetap saja dan disamakan untuk semua besaran dana yang diberikan? Katakanlah misal Rp50.000 untuk semua total dana pembiayaan. Mau pinjam 10 juta atau 1 juta atau bahkan 1 miliar, tetap Rp50.000. Untuk menjawab pertanyaan apakah tidak semestinya yang seperti ini, membutuhkan banyak penalaran dan pertimbangan. Biasanya pertimbangan itu disesuaikan dengan risiko. Apakah konsep ini termasuk riba? Mengingat kewajiban memenuhi administrasi itu adalah merupakan kewajiban dari nasabah. Sudah barang tentu hal ini menyerupai riba, apalagi bila biaya tersebut diambil dari real pinjaman yang hendak dicairkan. Sama dengan ketika Anda hendak meminjam uang atau barang lalu disyaratkan bahwa pinjaman itu bisa cair manakala Anda harus memberikan jasa tertentu kepada pemberi pinjaman. Jelas sekali bahwa hal ini adalah bagian dari riba. Namun jika menilai asal muasal persentase biaya administrasi ini ditetapkan sebagai biaya beli buku tabungan dan pengurusan hal yang berkaitan dengan pencatatan nota pinjaman yang hal itu harus dimiliki oleh nasabah sebagai bukti pelunasan kelak. Maka pada dasarnya biaya tersebut adalah kewajiban dasar nasabah dalam memenuhi pemerintah mencatat transaksi. Karena perintah mencatat transaksi adalah bukan hanya semata kewajiban lembaga keuangan, melainkan juga kewajiban nasabah. Demikian hanya dengan penyediaan jasa pengamanan, pengawalan yang merupakan tanggung jawab kedua belah pihak. Jadi dalam hal ini kewajiban akan biaya administrasi adalah semata tanggungan kedua belah pihak yang bertransaksi. Untuk itu status fikih biaya administrasi adalah diperbolehkan dengan jalan. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.